Tukang yang lahirnya sekitar tahun 40-an, 40-50. ya. Baru beliau tahu, oh itu namanya genturi. Genturi gitu ya. Iya betul. Akronim dari sarana segentong. Segentong, Kaju turi. Kaju turi itu semacam yang melintang ya. Iya, kaju turi ada yang berdiri, digantung di situ. Betul. Ya, di pertemuan antara cagak yang ke atas dengan cagak yang ke atas. Iya. Pakunya juga akhirnya dibilang paku turi. Paku turi. Disebut dengan istilah kenturi. Yang gentong, kaju turi. Jadi barang-barang yang digantung di kayu duri itu. Jadi kalau di translate, iya. Repot kalau Madura di translate ke bahasa Indonesia. Ada istilah keker buru butuh, kalau di translate jadi jatuh dari bodoh. Karepet tibi ke rumputnya sendiri. Ke rumputnya sendiri. Buru ke patuh, lari ke pojok. Padahal menyerahkan diri. Jadi ketika sudah tidak ada jalan keluar, ya udah ke pojok. Buru ke patuh. Lari ke pojok. Kesejahteraan. Nah, jadi ya sama dengan pelet kandung. Jadi dengan simbolis padi intinya adalah doa pengharapan agar yang bikin rumah kesejahteraan,nya, sandang pangannya makmur. Sebagaimana halnya padi. Itu yang pertamanya digantung. Dan di Pancasila juga ada padi. Padi dan kapas. Padi lambang kemakmuran. Jadi yang pertama tulisnya padi. Jadi orang tua dulu sebelum sudah ya merancang sedemikian rupa. Sudah merancang padi. Ya, setelah padi biasanya nampak yaitu buah kelapa. Buah kelapa, betul. Karena buah kelapa ini dari pohonnya dan segala macam. Ternyata sekali. Dari kelapa ini sisi manfaat. Hampir buah kelapa seluruhnya pohonnya, Bang. Iya, dari atas ke bawah kebermanfaatan. Janurnya buat ketupat, lidinya buat pembersih, sapu lidi. Hijaunya sapu, semuanya bermanfaat. Jadi diharapkan nanti pemilik yang menempati rumah tersebut agar bisa memberi manfaat kepada sekitarnya, kepada sekitar para tetangga di situ. Paling tidak sekitarnya. Iya, gitu, sekitarnya tetangga di situ memberi manfaat. Iya. Jadi padi sudah, kelapa sudah. Terus kemudian biasanya juga ditaruh pakaian. Iya. Pakaian. Jadi kan ada 3 kebutuhan dasar manusia, 3 kebutuhan pokok: sandang, pangan, papan. Sandang, pangan sudah tadi kan, padi. Iya. Nah, jadi tercukupi padinya. Kemudian sandang, pakaian. Nah, pakaian juga digantung. Kalau di Jawa biasanya pakaian si pemilik rumah yang dinaikkan ke atas, tapi ketika di Madura berubah menjadi kain. Misalnya kain mori, labun ya. Labun yang diikatkan sama kayu turinya. Kemudian setelah dibangun biasanya labun itu dipakai sama kepala tukangnya. Iya. Dibuat ikat kepala. Itu lambangnya bahwa agar sandangnya si pemilik rumah tercukupi sandangnya. Nah, papan kan sudah dibangun rumah. Nah, terus setelah itu biasanya juga ada kendi, betul. Iya, kendi itu berisi air. Jadi diharapkan pemilik rumah bisa menjadi penyejuk ya, kepada masyarakat sekitar, pelepas dahaga. Jadi betul. Ya gitu, jadi bisa melepaskan dahaga, butuh nasihat, butuh saran. Ada masalah datang, disejukkan di rumah tersebut. Jadi ketika satu rumah sudah melakukan hal tersebut menjadi penyejuk di rumahnya sendiri, rumah yang lain juga sejuk. Otomatis lingkungannya kondusif. Makanya ada pantun itu namanya naman sokon tombu maki, naman maki tombu sokon. Orang odik gotu parokon, orang rokon sanguna baki, katanya orang Madura gitu kan. Iya. Jadi rukun itu kan penting sekali, Bang. Penting sekali. Kalau tidak rukun sama tetangga kan repot juga kita.
Ya, jadi kan? Apa tadi, kendi ya? Kendi. Menjadi penyejuk. Yang dahaga pengetahuan, dahaga apa sajalah, pokoknya dia menjadi tempat curhat, tempat bercurah. Jadi jadi kebermanfaatan dari si pemilik rumah. Setelah kendi juga biasanya kalau dulu ada uang koin ya. Karena dulu koinnya benggolan ada lubang ya. Jadi gampang diikatnya gitu ya. Jadi diharapkan koin itu identik dengan katakanlah kekayaan. Jadi mau itu permohonan agar diberi keberkahan. Betul. Jadi tercukupi rezekinya itu. Terus ada juga yang terakhir biasanya cecen pasar. Itu cecen pasar kalau di Madura itu warna-warna. Ya. Itu biasanya terbuat dari tepung ya, yang digoreng gitu Bang. Tapi ada juga itu di situ ada semacam kocor juga di dalam ya. Di dalam. Gambir, tapi kecil-kecil ya, gambir. Jadi jajan pasar namanya. Nah, jadi filosofinya dari jajan pasar saja ternyata dari beraneka jajanan dibungkus dengan plastik. Itu menampakkan bahwa keanekaragaman yang ada dalam sekitar masyarakat tersebut agar bisa dibalut dengan si tuan rumah sehingga timbul kerukunan. Betul. Beda suku, beda ras, beda agama dan sebagainya yang ada di sekitar warga tersebut, si pemilik rumah diharapkan dia dapat bisa mengikat tali silaturahmi. Betul. Jadi kue yang beraneka ragam dibungkus dengan plastik dijadikan sarana. Itu permohonan sebagai pelengkap dari kenturi. Jajanan pasar identik dengan ramai, betul, keramaian. Maka semarak gitu. Maka diharapkan rumah tersebut akan menjadi semarak gitu. Ramai dengan berbagai aktivitas dan sebagainya, di mana aktivitas tersebut tujuannya adalah memberi manfaat tentang pembangunan dan sebagainya. Kan kita sangat prihatin ketika sebuah rumah yang megah gitu ya, tamunya nggak ada. Yang ada ayam juga muncul gitu, kan sangat tragis gitu. Ya. Makanya dengan sarana itu diharapkan dengan pemilik rumah itu agar rumah itu menjadi semarak. Ketika walaupun rumahnya sangat sederhana, tapi ternyata orang keluar silaturahim banyak ke situ gitu, ramai. Apalagi orang yang datang, setiap orang kan membawa aura ketika dia penuh pengharapan dan sebagainya, mendoakan tuan rumah, maka otomatis aura di rumah tersebut akan menjadi sangat betul. Ternyata positif gitu ya. Luar biasa kan. Jadi akhirnya identik bahwa semua kenturi itu adalah doa, harapan dari si pemilik rumah diwujudkan dalam suatu benda yang perlu telaah untuk membedah arti dari kenturi tersebut. Barang-barang saja, barang harapan gitu ya. Bahkan ada bahkan sebagian bagi orang-orang yang mampu, pasti yang mampu, bahkan ada beberapa gram emas itu Bang, penting dikasih paku emas ya, betul. Jadi selain koin dikasih paku emas. Koin kan lambang identik dengan kekayaan ya. Emas juga identik dengan kekayaan. Hendaknya permohonan agar si pemilik rumah juga bisa dimampukan. Ketika beliau mampu punya emas, dia bisa memberikan warna. Betul. Misalnya menyantuni anak yatim, menjantuni orang jompo, janda-janda yang tidak mampu, dengan kemampuan yang sudah dia miliki finansial berupa koin emas dan emas. Jadi intinya semuanya adalah pengharapan bagus yang dilambangkan, dikiaskan dalam bentuk barang-barang itu. Jadi doa yang dikiaskan dalam bentuk barang. Karena masalahnya rumah itu efek dari rumah kepada orang yang menempati Bang, kan efeknya sangat luar biasa Bang. Ternyata ada pergeseran Bang. Kalau dulu masih di zaman Belanda, itu biasanya cuma